Nah tadi sampai apa El? Pernah nggak sih dijatuhin? Oh ya, pernah nggak sih kamu dijatuhin dan sampai itu tuh kayak ngerubah diri kamu secara nggak sadar gitu, ngerubahnya tuh entah itu buruk atau baik kayak gitulah ya. Kayaknya pernah sih Mbak, maksudnya kayak itu bisa jadi juga kayak jadi titik balik kita nggak sih kadang ya kan. Dan mungkin itu bukan deket-deket ini, tapi maksudnya udah lama gitu, jadi kayak saat jatuhnya sekarang udah yang kayak udah lupa gitu. Cuman kayak Elita ingat sih kayaknya pernah dimana di titik kan kayak dulu juga 6 tahun gitu ya hidup di asrama, pasti dengan orang-orang yang beragam dan dengan berbagai asal daerah gitu. Jadi kayak ya biasalah ya namanya asrama tuh kayak evaluasi dan segala macam secara keseluruhan. Itu pernah kayaknya di titik yang kayak pernah sih Mbak, kayak saya tuh malah awal portasi deh seingat saya, kayaknya kelas 1 gitu. Kayak yang maksudnya kayak di titik yang kayak akhirnya ini aku harus hidup mandiri gitu kan, terus hidup sama orang-orang, terus kayak pernah gitu. Awal portasi berarti bener-bener pertama hidup kamu di Mualimat ya? Bener, itu kayak saya ngerasa sih kayak yang karena kan di portasi kayak kita lihat kakak-kakaknya yang kayak ini ya mental kita banget. Nah jadi kayak baru awal kita mondok lah. Jadi kayak bener-bener kayak apa ya, adaptasi, momen betul. Adaptasi bareng orang-orang yang beda. Dan akhirnya kayak ngerasa bisa jadi Elita di titik sekarang, apalagi misalnya kayak di Berta di Mualimat dulu ya. Kayak itu kayak kalau bukan karena portasi waktu itu kayaknya nggak mungkin deh jadi yang sekarang kayak gitu. Soalnya ada momen waktu itu lupa apa ya, pokoknya kita tuh bikin kayak langsung pindah pikiran gitu loh Mbak, gitu-gitu kan. Ya udah dari situ yang kayak makin yaudah aku nggak boleh nih kemakan omongan orang ibaratnya. Terus yang kayak aku di sini hidup sendiri lah ibaratnya ya, nggak ada keluarga, ya kamu hidup sama dirimu sendiri dan orang-orang baru di situ. Jadi bagaimanapun kamu harus menerima. Mau nggak mau kita harus terima yang ada di situ, karena betul. ya mau sampai kapan kayak gitu loh, kita mengikuti apa mau kita kayak gitu. Benar. Padahal ya realita kehidupan itu kadang nggak sesuai dengan apa yang kita mau kayak gitu terus gitu loh. Jadi kalau kita terus menuntut lingkungan kita harus sesuai dengan apa yang kita pengen, ya nggak akan hidup kita ya sih. Benar. Ya udah dari situ kayak itu sebenarnya kayak titik balik tuh ketika hidup bareng sama orang yang berbeda. Akhirnya kita mungkin kayaknya pernah sih di momen yang itu kayak direndahin sama orang, dalam artian pernah dianggap kayak apa sih Elita nih dan segala macam. Akhirnya di situ membuktikan gitu loh, dan terus ditambah lagi Mbak nih lulus Mualimat kan, maksudnya dalam artian Elita masuknya UMY di mana itu kayak ya ibaratnya swasta terus ya Muhammadiyah lagi. Mualimat mah bener-bener terus kayak dianggap sebelah mata sama beberapa orang. Nah dari situ Elita juga dapat titik balik Mbak. Coba itu bener-bener baru ingat sih, kayak bener-bener ada banyak orang kayak ala UMY. Udah orang kalau nanya Elita kuliah di mana? UMY. Sama kok aku juga ala UAD. Gitu-gitu kan. UAD doang. UMY doang. Udah habis itu Muhammadiyah lagi. Bahkan sekelas, maaf banget ya, ini sih kayak sekelas guru-guru pun jadi yang kayak nggak respect gitu loh buat nanyain kita gitu. Beda sama anak-anaknya akhirnya berhasil negeri gitu kan. UGM. Betul banget. Terus kayak TB. Dan itu yang ngerasain nggak cuman kita sebagai anak UM, ya ternyata anak swasta yang lain pun kayak gitu. Jadi masih banyak stereotip yang kayak gitu-gitu lah Mbak. Nah, di situ titik balik Elita kayak gue harus buktiin nih, aku tetap walaupun di UMY tapi kayak yang tetap bisa beda gitu loh Mbak. Dan orang tuh kayak akhirnya wih gila ini Elita yang misalnya di UMY aja dia bisa kayak gini gitu loh Mbak. Jadi kayak nggak mau dipandang sebelah mata yang kayak ala UMY mah naik kelas doang dari Mualimat kayak ala. Padahal apa ya, tempat kita kuliah itu tuh sebenarnya nggak menjamin kita akan kayak gimana ke depannya gitu. Sukses enggaknya kita itu tergantung kita itu mau jadi mahasiswa yang kayak gimana kayak gitu loh. Itu benar-benar titik balik. Karena banyak juga anak meskipun di UGM gitu tapi dia nggak aktif apa-apa gitu. Terus dia mungkin nggak sesukses kita yang anak swasta gitu kan ibaratnya. Kita bisa mengklaim diri kita sukses karena kita ngerasa apa yang kita pengenin udah mulai tercapai satu persatu. Menurut kamu sukses itu yang kayak gimana sih El? Kalau menurut saya sukses itu dia saya tuh jadi inget inian saya, kata-kata saya tuh, saya punya kata-kata dari dulu Mbak, dari Mualimat itu saya bilang gini, success is a journey not a destination. Jadi sukses itu bukan sebuah tujuan tapi perjalanan, karena dia nggak akan ada habisnya gitu loh Mbak. Jadi ya misalkan sekarang nih
menurut Elita suksesnya Elita tuh ketika aku berhasil lulus dengan IPK bagus gitu. Nah nanti ketika udah IPK bagus, aku punya sukses yang naik-naik lagi terus Mbak. Jadi karena dia tuh sebuah perjalanan jadi, gitu, jadi dia nggak ada finish gitu, iya, nggak ada bukan tujuan lah kayak gitu. Jadi dan nggak ada titik, masih ada kayak gitu, banyak koma-komanya di dengan belakang. prinsip kayak gitu, jatuhnya kita jadi nggak pernah merasa puas terus gitu loh. Jadi kayak kamu belum apa-apa, masih ada terus, tapi kita juga jadinya apresiasi diri kita karena aku udah berhasil nih mencapai segini, ayo terus gitu. Iya gitu. Dan kalau kamu ya, kamu bisa ngomong sama masa lalu kamu gitu yang kamu dulu dijatuhin gitu. Kamu pengen ngomong apa sih sama teman-teman kamu yang dulu jatuhin kamu, atau kamu pengen ngomong apa sih sama masa lalu Elita, si Elita yang dulu kayak gitu? Soalnya kayak kamu mau ngomong apa? Ngomong apa ya? Sama Elita yang dulu aja dulu. Elitanya. Elita yang dulu. Apa ya? Ada yang kamu sesali dengan Elita dulu nggak? Maksudnya kenapa ya Elita dulu yang kayak gini, terus kamu tuh Elita sekarang coba ngomong sama Elita yang dulu. Asik. Coba kalau misalkan dikatakan menyesali itu nggak ada ya Mbak. Cuman ketika diberikan kesempatan untuk berbicara gitu kan dulu kayak sebenarnya kamu udah bagus sih, udah mencapai titik yang sekarang gitu. Tapi coba kayak kamu dulu udah lebih ngeplan apa yang kamu pengenin gitu. Karena kan jujur kalau bisa dilihat Elita tuh dulu sempat di IPA dulu ya, baru di akhirnya masuk terjun ke ilmu komunikasi gitu. Coba kalau misalkan memang dari dulu udah interest di ilmu komunikasi, ya mungkin bisa jadi sekarang udah lebih dari apa yang kamu capai sekarang gitu. Karena kamu udah bener-bener memantapkan dari dulu gitu. Jadi kayak makanya selalu yang apa ya, ini akhirnya jatuhnya bukan tak sampaikan ke Elita yang masa lalu, tapi seringnya jadi akhirnya melampiaskan, nggak lah biasanya cuma kayak ngomong ke adik-adik kelas gitu loh, kayak misalkan yang mereka baru tapi nggak apa, udah sekarang kamu aja, untuk kamu Elita dulu aja. Enggak kayak gitu yang kayak ya udah coba kamu dari dulu kamu menyadari berarti intinya plan ya, harusnya kamu itu lebih nge-planning hidup kamu kemarin kayak gitu. Dan lebih berani sih Mbak untuk menegaskan kayak kalau kamu memang pengennya ini ya kamu harus ini gitu. Kamu yang dulu itu kayak terlalu masih apa ya, terlalu ragu-ragu gitu loh, terlalu nyari aman kayak gitu. Benar itu benar sih Mbak. Kayak bahkan ya nggak cuman persoalan itu ya, kayak misalnya kayak dulu bener-bener pikirannya tuh yang kayak misalnya ya udahlah, sampai saya dulu Mbak jujur pernah punya pikiran yang kayak udahlah kamu hidup habis lulus Mualimat di Mualimat aja, malah di Mualimat habis lulus kuliah udah di Mualimat terus gitu. Iya gitu, bener kayak dulu tuh Elita punya pikiran yang kayak gitu loh Mbak. Akhirnya saking pengen nyari zona amannya. Yes, benar. Itu benar banget. Saking kayak yaudahlah di zona aman aja. Zona nyaman. Sekarang kamu ngomong sama teman-teman kamu yang dulu jatuhin kamu. Halo guys, buat kalian di sana yang mungkin dulu pernah memandang aku sebelah mata, asik, yang mungkin pernah merendahkan aku gitu, entah masa lalu dalam hal apapun, yang sebagai teman dan sebagai para yang dulu gitu ya. Ya kalian bisa lihat aku yang sekarang gitu, aku bisa survive dengan aku sesuai dengan passionku, dengan keinginanku gitu ya. Misalnya kayak apa sih yang kayak aku tuh udah bisa sampai titik ini gitu, yang kayak dulu aku pernah dianggap yang kayak nggak tahu apa-apa, dianggap yang kayak apa sih kamu tuh belum tahu banyak hal kayak gitu. Sekarang aku bisa buktiin bahwa aku tuh bisa, dan bahkan kamu yang mungkin dulu merendahkan aku sekarang adalah kamu yang akhirnya minta solusi sama aku gitu. Jadi kayak pesannya roda itu selalu berputar gitu, gak selamanya Elita itu di bawah dan kamu di atas, dan bisa jadi kamu yang di atas terus bisa jadi Elita yang di atas kamu yang di bawah gitu ya itu sebaliknya, karena memang kita intinya kayak ketika kita di atas ya tetap humble ke orang-orang di bawah gitu untuk sharing dan segala macam, dan ketika kita di bawah ya kita jangan nyerah, kita tetap berusaha kayak gue bisa kok jadi orang kayak dia itu di titik itu gitu. Buat kalian makasih banyak ya, bener makasih banyak loh, bener banget, karena gini, karena kita tuh apa ya, nggak ada kita yang sekarang kalau nggak ada masa lalu yang kayak gitu loh El. Maksudnya bisa jadi ketika kita nggak punya masa lalu yang mungkin kayak kita dulu dijatuhin orang, kita tuh nggak survive ini, nggak sekuat ini, nggak sehebat ini kayak gitu. Setuju banget sih.
sumpah ya, kalau udah ngomongin masalah kuat atau kayak survive gitu, itu bener-bener kayak itu bener-bener terpaan dari banyak orang sih Mbak. Ketika kita udah di enggak cuman dijatuhkan ya, tapi kayak kita dikecewakan banyak orang, dikecewakan dengan hal-hal, karena kalau Elita jujur lebih nggak banyak yang jatuhin tapi lebih banyak orang yang mengecewakan Elita. Itu sih kalau Elita pribadi kayak lebih sering dikecewakan orang dibanding dijatuhkan orang ya. Jadi kayak lebih sering udah expect sama orang gitu, percaya sama orang tapi dikecewain. Nah itu yang kayak akhirnya baru-baru ini ya Bu. Nggak apa-apa, justru karena kita sudah mengalami titik-titik kekecewaan, titik-titik kita dijatuhin dan semuanya itu justru akan mendewasakan kita. Akhirnya lahirlah Elita dan Zufita yang sekarang. Terima kasih kalian. Terima kasih masa lalu. Sarangnya. Terima kasih. Lagunya yang ini loh Mbak. Mbak tahu nggak lagu Aku Sayang Aku? Aku sayang aku. Kayaknya tahu deh. Yang terima kasih masa. Iya. Kamu ajarku bahagia. Itu tuh ngedip banget loh itu lagu itu. Juga mengajarkan. Makasih masa lalu. Makasih kalian. Iya, terima kasih buat orang-orang yang pernah hadir di masa lalu. Semoga kalian bahagia dan bisa berjuang dengan kehidupan kalian. Yakin aja pokoknya kehidupan itu berputar. Dan masa sekarang pun bisa jadi masa lalu kan di kemudian hari gitu kan. Oke. Ini sudah mulai makin redup, sudah senja. Iya. Kita gelapkan biar kelihatan senjanya. Gitu. Sudah senja sekali dan kita waktunya pulang. Terima kasih buat teman-teman cerita, teman cerita semuanya yang mau dengerin obrolan senja kita pada sore hari ini. Dadah. Sini Aldebaran. Jadi dari tadi itu kita ada iklannya Aldebaran. Tapi ini Aldebaran yang lebih istimewa daripada Aldebaran Ikatan Cinta. Mas Al. Oke, terima kasih semuanya. Quotes terakhir. Astagfirullah, masih aja. Gak usah panjang-panjang ya tapi. Ya udah. Quotes apa ya? Terakhir. Apa ya? Gak usah panjang-panjang. Ya udah, terima kasih masa lalu. Okay. Karena dengan masa lalu kita bisa jadi kita yang sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.